Shalom. Marilah sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita akan bersama-sama berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, firman-Mu adalah pelita dan terang bagi jalan kami. Karena itu ya Tuhan, bersabdalah. Kami semua siap mendengar, menyimpan, serta melaksanakan firman Tuhan. Ya Roh Kudus, bantulah hamba-Mu yang terbatas ini, dan mampukan kami semua umat-Mu untuk memahami, mengimani, serta mengamalkan perintah Tuhan dalam hidup kami sehari-hari. Amin. Perumpamaan tentang koin yang hilang. Lukas 15 ayat 8 sampai dengan ayat 10. Marilah kita mendengar pembacaannya. Atau perempuan manakah yang mempunyai 10 dirham, dan jika ia kehilangan satu di antaranya, tidak menyalakan pelita dan menyapu rumah, serta mencarinya dengan cermat sampai ia menemukannya? Dan kalau ia telah menemukannya, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya, serta berkata, "Bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dirhamku yang hilang itu telah kutemukan. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah karena satu orang berdosa yang bertobat." Di dalam Lukas 15, kita melihat Tuhan Yesus menjawab kritikan para ahli Taurat dan orang Farisi dengan 3 perumpamaan, 3 in 1. Jilid pertama adalah domba yang hilang. Inilah jilid kedua, uang yang hilang. Uang di sini bukan uang kertas, tetapi uang logam atau koin. Ibu, bapak, saudara-saudari yang terkasih. Ayat 8 dimulai dengan kata atau. Berarti ini merupakan kelanjutan dari Lukas 15 ayat 1 sampai dengan 7. Kata atau di sini menunjukkan ada kaitan dengan perumpamaan tentang domba yang hilang, yang merupakan jilid pertama. Perumpamaan tentang koin yang hilang adalah menunjukkan hubungan Allah dengan orang yang sesat. Berarti Tuhan Yesus menceritakan perumpamaan koin yang hilang ini sebagai jilid kedua dari 3 in 1. Nah, jika ada di antara kita yang belum mendengar jilid pertamanya, silakan mendengarnya di YouTube kanal GBT Kristus Pelepas Malang, atau klik pada tautan yang ditampilkan di layar. Nah, ibu, bapak, saudara-saudara yang terkasih, kalau perumpamaan yang pertama itu disampaikan dalam 2 Injil, Matius dan Lukas. Tetapi perumpamaan kedua tentang koin hanya khas di Lukas. Nah, dalam perumpamaan yang kedua ini, pemeran utamanya bukan seorang laki-laki yang memiliki 100 ekor domba, tetapi seorang ibu, seorang perempuan yang miskin yang hanya memiliki 10 koin. Di dalam terjemahan baru disebut uang dirham. Tentu ini bukan uang dirham modern seperti yang dipakai di Uni Arab Emirat. Kita yang pernah ke Dubai mungkin pernah melihat koin yang disebut dirham. Tetapi sebenarnya di dalam bahasa Yunani adalah drachma, yang nilainya sama dengan 1 dinar, yang digunakan di dalam perumpamaan orang Samaria yang baik hati. Drachma waktu itu dibuat dari perak. Kalau dinilai menurut UMR di Kota Malang, kurang lebih kalau dibulatkan 1 drachma itu adalah upah pekerja harian.
Jadi kurang lebih 100.000 sehari. Nah, seandai kata ini uang emas, pasti ibu itu mencari. Tetapi di sini kita melihat bahwa nilai yang kecil pun masih yang hilang dicari. Walaupun masih ada 9 yang dia miliki. Nah, ibu ini mencari pelita, menyapu rumahnya, mencari koin itu sampai bertemu. Nah, apakah pelita zaman itu? Badannya dibuat dari tanah liat, diberi minyak zaitun, diberi sumbu, lalu dinyalakan. Dengan tindakan yang dilakukan ibu yang miskin ini, berarti lantai rumahnya dari tanah. Pintu dan jendelanya kecil, atau mungkin tidak ada jendela sama sekali. Sehingga walaupun siang hari, ruangannya gelap. Nah, setelah koin itu ditemukan, ibu itu mengundang kawan-kawannya yang wanita untuk bergembira bersamanya. Mari bergembira, karena uang yang hilang telah kutemukan. Nah, puncak cerita perumpamaan yang kedua ini di ayat 10. Ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah, dan ini sejajar dengan ayat 7 seperti dalam perumpamaan domba yang hilang. Ada sukacita di surga. Artinya, malaikat-malaikat Allah bergembira karena satu orang bertobat. Nah, begitulah kedua perumpamaan, baik tentang domba yang hilang maupun koin yang hilang, digunakan oleh Tuhan Yesus untuk menjawab kritikan para ahli Taurat dan orang Farisi. Karena mereka menganggap diri mereka benar, dan orang-orang yang datang kepada Yesus adalah orang berdosa yang dipandang rendah, yang tidak layak di hadapan Allah. Tetapi justru Yesus menjelaskan kepada mereka, orang sesatlah yang dicarinya. Dengan kata lain yang ditekankan dalam perumpamaan ini adalah, dapatkah kita bergembira dan merayakan pada saat orang yang hilang, orang yang tersesat datang kepada Tuhan? Atau kita justru tersinggung, marah besar, bahkan kita protes? Kalau kita tidak dapat merayakan dengan Tuhan Allah dan para malaikat ketika orang berdosa bertobat, sebenarnya apa yang kita lakukan mengeluarkan diri kita dari kasih dan rahmat Tuhan. Ibu, bapak, saudara-saudari yang terkasih, dalam cerita lama orang Yahudi dikisahkan tentang nasib baik seorang petani yang selalu bekerja keras. Dan suatu hari katanya, Tuhan menampakkan diri kepada petani itu dan akan mengabulkan 3 permintaannya dengan syarat, apapun yang Tuhan akan lakukan untuk petani itu akan diberikan 2 kali lipat kepada tetangganya. Petani yang nyaris tidak percaya akan keberuntungannya minta 100 ekor sapi. Segera dia menerima 100 ekor sapi dan dia sangat gembira. Sampai dia melihat bahwa tetangganya mendapat 200 ekor sapi. Lalu yang kedua, petani itu minta 40 hektar tanah. Ia sangat bersukacita karena permintaannya dikabulkan, sampai tetangganya mendapat 80 hektar. Jadi, petani itu tidak dapat melepaskan diri dari kecemburuan, merasa dirinya diremehkan. Mengapa tetangganya mendapat 2 kali lipat? Maka untuk permintaan yang ketiga, dia katakan, Tuhan, jadikan mataku buta sebelah.
Apa harapannya? Dia berharap nanti tetangganya buta kedua matanya. Tapi dalam cerita orang Yahudi itu dikatakan saat itulah Tuhan menangis. Dengan kata lain, ibu bapak saudara-saudara yang terkasih, perumpamaan koin yang hilang ini merupakan tanggapan Yesus pada kritikan dan gumaman para ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Karena mereka masih kuat dalam pandangannya sendiri dan tidak dapat bersukacita pada saat orang hilang kembali ditemukan. Dan kisah ini masih mempunyai kekuatan untuk mengekspos akar kepahitan dalam hati manusia. Tahukah kita setiap kali kita merasa bahwa Allah terlalu baik pada orang lain dan tidak cukup baik kepada kita, kita itu meneruskan cara hidup dan cara berpikir ahli Taurat dan orang Farisi. Ibu bapak, saudara-saudari, kalau kita jujur sebagai manusia yang berdosa, kita ingin belas kasihan Tuhan bagi diri kita sendiri. Tetapi kita menuntut keadilan kepada orang lain. Dengan kata lain, kita minta orang lain dihakimi, tetapi untuk diri kita minta belas kasihan. Nah, perumpamaan Yesus di dalam Injil Lukas ini memanggil kita untuk merayakan dengan Tuhan. Bersukacita, bergembira dengan para malaikat. Karena Tuhan telah berbelas kasihan tidak hanya bagi kita, tetapi juga bagi orang lain. Bahkan kepada mereka yang kita anggap tidak segolongan atau tidak sederajat dengan kita. Ibu bapak, saudara-saudari yang terkasih, perumpamaan tentang domba yang hilang dan koin yang hilang mengungkapkan rasa kebencian yang mencegah kita menerima belas kasihan Tuhan. Tahukah kita, hanya orang yang dapat merayakan rahmat Tuhan kepada orang lain, merekalah yang dapat mengalami rahmat Tuhan dalam hidupnya sendiri. Kalau kita tidak dapat bersyukur pada rahmat yang datang kepada orang lain, berarti hati kita belum seperti hati Bapa yang mencari orang yang sesat. Dan saat orang yang sesat datang, kembali bertobat, ada sukacita, ada kegembiraan, ada perayaan. Ibu bapak, saudara-saudari yang terkasih, dalam situasi kondisi pandemi COVID-19 ini, banyak orang yang susah karena terdampak. Dampak ekonomi, dampak dalam keluarga, dalam karir, dalam profesi. Tetapi di pihak lain, pandemi ini justru mendatangkan keberuntungan kepada orang-orang lain. Antara lain, berbagai bisnis dan layanan online bahkan makin maju. Toko rugi, tetapi yang online maju, bahkan mendapatkan keuntungan. Nah, di tengah-tengah suasana seperti ini, selalu ada orang yang mencari kesempatan di tengah-tengah kesempitan. Atau kalau dalam bahasa sehari-hari disebut aji-aji mumpung. Mumpung. Nah, pada saat ada orang yang memilih untuk menggunakan kesempitan
untuk mendapatkan keberuntungan. Ada orang lain yang justru memilih untuk berbagi. Ibu, bapak, saudara-saudara yang terkasih, bukankah keputusan kita dapat membawa orang lebih dekat kepada Tuhan? Karena dengan membawa penderitaan orang lain, kita meringankan penderitaan orang lain, kita memperlakukan orang yang sedang susah dengan pelayanan yang sebaik-baiknya, membuat mereka terbuka kepada Tuhan. Bahkan kepada Tuhan yang kita anut dan kita percayai, kepadanya kita mengabdi, orang itu sadar dan ingin mengabdi kepada Tuhan. Memang secara manusia sulit. Tetapi inilah kabar baiknya. Kalau kita mempunyai peluang untuk membuat orang lain menjadi ingin datang dan mengenal Tuhan yang kita sudah kenal dan kasihi, itulah satu peluang yang luar biasa. Satu kesempatan yang luar biasa. Terpujilah nama Tuhan. Karena anugerahnya dan pimpinan Roh Allah akan memampukan kita untuk bersuka cita dan merayakan bersama dengan orang lain saat mereka menerima belas kasihan dari Tuhan dan karya penyelamatan dari Tuhan. Ibu, bapak, saudara-saudari yang terkasih, bagaimana kita dapat mempraktikkannya dalam hidup kita sehari-hari? Marilah kita melihat apakah hidup kita sudah dapat bersuka cita, bergembira, merayakan orang yang tersesat kembali kepada Tuhan. Apakah kita masih hidup bagaikan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi yang hanya melihat dari sudut pandang mereka? Merekalah yang benar, merekalah yang mengikuti hukum agama. Bagaimana orang yang berdosa mendapatkan belas kasihan dan rahmat Tuhan begitu gampang? Nah, sudut pandang kita akan menunjukkan kepada siapa kita percaya. Apakah kita percaya kepada Tuhan yang penuh belas kasihan, yang mencari orang yang hilang, yang ingin menemukan yang terhilang dan bergembira pada saat orang berdosa bertobat dan datang kepada Tuhan serta hidup dalam hidup yang baru menurut jalan Tuhan. Disinilah kita melihat bahwa anugerah Tuhan tersedia bagi Anda dan bagi saya. Kalau hati kita dapat bersuka cita karena orang yang berdosa bertobat, datang kepada Tuhan dan mau hidup baru, menerima belas kasihan Tuhan, karya penyelamatan Tuhan, dan kita merayakannya karena Tuhan Allah dan malaikat di surga bersorak bergembira. Kiranya Tuhan memberkati ibu bapak, saudara-saudari yang terkasih. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Bapa Surgawi, terima kasih atas warta sabda yang telah kami terima hari ini. Bantulah ya Bapa, agar kami memiliki hati seperti hati Bapa, yang bersuka cita, bergembira,
saat orang yang terhilang ditemukan. Karena ke dalam dunia Tuhan Yesus telah datang untuk mencari yang sesat, untuk ditemukan, diselamatkan. Bapa, bantulah agar kami tidak terjebak seperti orang Farisi dan ahli Taurat yang hanya mencari-cari kesalahan Tuhan dan memojokkan orang lain. Tuhan, bantulah agar kami mempunyai pemahaman dan motivasi yang benar. Keinginan untuk mencari yang tersesat, menemukan yang terhilang, dan membawa kepada Tuhan. Berilah agar kami dapat menguatkan mereka, membimbing mereka, bersukacita dengan mereka yang bertobat dari jalan hidup yang lama dan bertumbuh dalam iman dan mengenal Tuhan di dalam hidup sehari-hari, baik secara pribadi, dalam keluarga, dalam karir dan pekerjaan, dan dalam mengiring Tuhan serta melayani Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Biarlah firman-Mu tertanam di dalam hati kami, dapat berbuah-buah di dalam praktik hidup kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin.